semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Jemaat yang terkasih, mari kita menaruh hati dan pikiran kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian ini nomor 21 ayat 1 hingga ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 388 ayat 4 dan 5. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 174 ayat 3 dan 4. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, Pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang,
Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 488 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari kitab Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Kejadian 50 ayat 15 hingga 21. Mari kita membaca secara bergantian. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendang kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka.
dengan perkataannya. Demikianlah membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari penyanyian nomor 656 ayat 1 dan 2. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Bapa yang dahulu. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Mungkin ada pujian dari apostol atau remaja. Kalau tidak ada, kita dengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat bagi kita Minggu tanggal 17 September 2023 demikian. Yang pertama, topik minggu ini yaitu unak kamu makuhumi, atau dalam bahasa Indonesia disebut jangan menghakimi. Satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-15 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Yang kedua, statistik A, berita duka cita. Pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 telah meninggal dunia Inamnya Situate Saragi Naomi Buru Panjaitan atau Bung Gerson Boru, tutup usia 81 tahun 10 bulan, yang beralamat di Jalan Dahlia nomor 56 Wilayah Roma, dan akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di pemakaman umum Panaikam. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Jemaat yang baru. Pada hari ini Minggu tanggal 17 September 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Manginar Barbun, Ginang Romawi Bulu Simorakir, yang datang dari gereja GKPS Nagul Usang Resort Bah Sulung. Sekarang bertempat tinggal di perumahan bumi asli Barombong,
masuk wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Jika Bapak dan Ibu yang baru masuk di HKBP Makassar ada pada saat ini, kami mohon untuk berdiri di tempat. Terima kasih. Mungkin di bahasa Batak. Yang ketiga Dewan Koinonia, yang keempat Dewan Marturia, yang kelima Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Yang keenam Kesekretariatan. Satu, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, pada hari ini kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan musik dan ibadah. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang akan datang, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan penuh sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. A, ibadah atau kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah di wilayah Kolose hari Senin tanggal 18 September 2023 di rumah keluarga Bapak Elisman Zilael, Inang B, Boru Sumerakir, yang beralamat di Perum Bina Sarana 1, Blok C, nomor 8, Moncongloe. Yang kedua di wilayah Korintus hari Selasa tanggal 19 September 2023 di rumah keluarga Amang R. Sidaputar, Inang BAR, Boru Siriwaringo, yang bertempat di gedung sekolah minggu. Yang ketiga di wilayah Efesus hari Rabu tanggal 20 September 2023 di rumah keluarga Bapak P. Papahan ER Boru Simbarmata, yang bertempat di gedung sekolah minggu. Seluruh kebaktian tersebut masuk pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Yang kedelapan, pengumuman A1, izin mengikuti wisata rohani. Pada hari Kamis sampai Selasa 14 sampai 26 September 2023, Amang Pendeta Resort, Pendeta Riz Johnson Simamora NDH MM, dan Inang serta 3 orang perhalado, yaitu 1 Nyonya TMP Siahan Situa J Boru Seberani, yang kedua Nyonya M Damanik Situa RE Boru Simbulon, yang ketiga Nyonya M Sinaga Situa L Boru Huta Barat, dan 1 orang jemaat yaitu Inang Nyonya Situa M Sinaga R Boru Bukit berangkat ke Yerusalem untuk melaksanakan wisata rohani. Rombongan telah berangkat pada hari Kamis 14 September 2023 dan rencana kembali di Makassar tanggal 26 September 2023. Tuhan Yesus memberkati perjalanan hamba-hambanya. A2, kebaktian minggu di pos pelayanan Gua. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Gua bertempat di Gereja Toraja Laki Padada, Sungguh Minasa, yang beralamat di Jalan Malino nomor 40, Sungguh Minasa, masuk pukul 17.00 WITA atau jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3, penerimaan pelajar CD baru tahun ajaran 2023-2024. Mulai hari ini Minggu tanggal 17 September 2023, gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar CD HKBP Makassar tahun ajaran 2023-2024. Adapun persyaratan umum untuk mendaftar menjadi pelajar CD adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU sederajat atau kelas 1 SMU, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar CD yang bukan jemaat HKBP Makassar, agar membawa surat keterangan dari gereja yang memutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. 4. Toto PP perbaikan atap dan plafon gereja Bolon. A5, janji iman untuk lahan parkir gereja. A6, kegiatan panitia tahun profesionalisme, yaitu di tanggal 28 September 2023 mulai pukul 14.00 sampai selesai. Adapun jadwal yang sudah ada di warta kita masing-masing dapat kita lihat bersama-sama di wartanya. A7, gereja kawasan tanpa asap rokok.
B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru 5 juta. 2. Inang Nyonya Situa B. Berjarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga Nona Parolian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. Yang kelima Inang Nyonya Wini Bah KR Boru Pasaribu. Yang keenam Inang Nyonya T. Sitanggang N Boru Huta Barat. Yang ketujuh Inang Nyonya Situa Kagultum CH Boru Pardede. Yang kedelapan Inang Nyonya Situa T. Saragi sudah meninggal, mohon maaf. Ya, yang kedelapan Inang Nyonya IJ Sitorus CH C Boru Panjaitan. Yang kesembilan Amang M Tambunan. Yang ke-10 Inang Nyonya MP Siletonga F Boru Samosir. Yang ke-11 Inang Nyonya MP Siparani Pendeta Dr. SRH Boru Siagian NTH. Yang ke-12 Nyonya RT Siahan P Boru Siagian. Yang ke-13 Linko Saung Kalib Huta Barat. Yang ke-14 John Rafael Tapea. Yang ke-15 Inang Nyonya S Sitorus R Boru Manulung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahu kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 18 sampai 24 September 2023. A. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa sejumlah 10 orang. B. Ulang tahun kelahiran dalam sekolah minggu ada 2 orang. C. Ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian gereja. F. Jadwal pemakaian Sopo Talenta gedung sekolah minggu. Daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pos Pelayanan Gua dapat kita lihat di warta yang ada di kita masing-masing, dan begitu juga nama penyumbang untuk buku HKBP dapat kita lihat di warta kita yang ada di tangan kita masing-masing. Warta tambahan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 yang akan datang, anak-anak sekolah minggu HKBP Makassar akan mengadakan ibadah Sabtu ceria di rumah keluarga SPP Pasaribu Inang R Boru Pusunggu. Ibadah dilaksanakan di gedung sekolah minggu, masuk pukul 16.00 WITA atau jam 4 sore. Dihimbau kepada seluruh anak-anak sekolah minggu untuk supaya menghadirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kalau mau kedua itu keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian warta jemaat bagi kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat saya memberikan yang terbaik melalui persembahan pertama, kedua, dan ketiga. Kembali kita memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 655 ayat 1 dan seterusnya. Amen.
Maha Baik Bapa yang kami kenal, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur yang kami panjatkan ya Tuhan ke dalam kehadiran-Mu, atas rahmat dan kebaikan-Mu yang melayakkan kami ya Tuhan untuk datang bersyukur dan menaikkan pujian kami di minggu yang Engkau kuduskan ini. Dan ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pula yang hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan kami boleh dimampukan untuk mengimani dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal 4, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. 1 Korintus pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentulah di tengah-tengah kehidupan kita sebagai manusia akan berjumpa dengan hal-hal, terlebih di tengah-tengah perselisihan akibat dari berbagai pendapat, cara pandang yang boleh berbeda di tengah-tengah kehidupan kita. Baik itu bisa kita jumpai di tengah-tengah pekerjaan, baik ketika kita sedang duduk di dunia pendidikan, dan juga di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah persekutuan kita di gereja. Hal ini dapat menjadi dampak yang positif bila kita menyikapinya dengan cara pandang yang benar. Ketika segala sesuatu perbedaan itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang diikat di dalam satu keberagaman, namun kita di dalam satu visi untuk menciptakan kerukunan dan kedamaian, sehingga boleh tercipta hal-hal yang kita inginkan. Tetapi ketika perbedaan itu kita anggap sebagai hal yang merugikan kita, bahkan kita tidak dapat menyikapinya dengan cara yang benar, acap sekali itu akan menjadi sebuah perpecahan dan dapat saling melukai satu sama lainnya. Itulah pentingnya kita sebagai orang-orang Kristen untuk melihat kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini adalah orang yang tidak dibentuk dengan kesempurnaan yang utuh. Kita diperlengkapi dari berbagai cara pandang, latar belakang yang berbeda, dan bagaimana juga kita tidak dapat disatukan dengan segala talenta dan sumber daya manusia yang sama. Namun kita harus menjadi orang-orang Kristen yang saling melengkapi, yang hidup di dalam kerukunan, hidup di dalam orang-orang yang tetap mengedepankan perdamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah negara yang kita cintai ini, kita dibersatukan dari berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan kebudayaan, dan segala perbedaan yang kita miliki menjadi satu di dalam NKRI. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kita satu pandangan filosofi.
Dan hal itulah yang mengatakan kepada kita bersatu kita teduh bercerai di rata Romi. Hal ini juga menjadi sebuah hal yang menarik yang harus kita kontekstualkan di tengah-tengah kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga. Tidak ada yang dapat menemukan seorang pasangan yang sempurna di tengah-tengah keluarganya. Itu mengapa bila mana bertemu dengan pendamping hidup kita harus melihat dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Kita harus saling melengkapi di dalam kasih Tuhan, sehingga keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, mengedepankan kehendak Tuhan, menciptakan sebuah keluarga yang di dalamnya situasi yang saling menghangatkan, yang saling melengkapi, bukan untuk menguliti kekurangan yang menghakimi pasangan kita. Atau itu juga bisa kita lihat di tengah-tengah dunia pekerjaan, dunia pertemanan dan lain sebagainya. Itu kita menjadi orang-orang Kristen agar mengedepankan kasih di tengah-tengah berbagai perbedaan yang kita saksikan di dalam kehidupan kita. Hal ini adalah hal yang menarik ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Mengenal jemaat Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan keberbagaian perbedaan, baik dari sumber daya manusia, baik dari cara pandangnya dan kebudayaan yang betul-betul di sana dapat kita temukan hal-hal yang begitu maju. Jelas bahwa kota Korintus ini dekat dengan pelabuhan dan memiliki peradaban yang lebih maju dari daerah yang lainnya. Melihat kondisi inilah banyak hal-hal yang ditemukan oleh Paulus, bahwa mereka hidup di dalam keberagaman sumber daya manusia yang berbeda, tetapi pada dasarnya mengakibatkan mereka menjadi orang-orang yang tidak melihat kekayaan dari perbedaan itu sebagai jalan untuk memuliakan Tuhan. Sebaliknya, mereka menjadi orang-orang yang jatuh di dalam kesombongan, menyalahkan dan menghakimi orang lain. Dan akhirnya inilah yang menjadi sebuah perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus, membuat kedukaan di dalam hati Paulus yang menjadi hamba Allah yang diutus di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah jemaat ini untuk melayani mereka. Maka ketika terjadi konflik ini, mereka membuat cara pandang yang berbeda. Memang jelas pertama sekali lah Paulus datang ke kota ini. Kemudian ia bersama-sama dengan rekan kerjanya Apolos dan Kefas. Nah, hal inilah terjadi kotak-kotakan di sana, menganggap bahwa yang paling penting, yang paling baik itu adalah Apolos, yang paling baik itu di dalam melayani adalah Kefas. Hal inilah yang menjadi sebuah hal yang menyakitkan di hati Paulus sebagai hamba Allah yang diutus untuk memberitakan Injil di jemaat Korintus. Ia ingin menekankan kepada jemaat ini, kepada orang-orang yang telah menerima Kristus pada saat itu, bahwa baik Kefas, baik Apolos, baik Paulus adalah hamba yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan pemberitaan Injil, memberikan pelayanan kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Maka Paulus mengatakan, jadi apakah Paulus mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Bahkan dengan tegas Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Karena itu tidak penting siapa yang menanam, tidak penting siapa yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ini menjadi sebuah penegasan yang sangat tegas yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus ini, agar melihat bahwa kehadiran daripada hamba-hamba Tuhan yang melayani di Korintus ini adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kiranya mereka tidak membuat penggolong-golongan mengatakan, aku ingin memilih Kefas, aku ingin memilih Apolos, aku memilih Paulus. Dan yang paling menyedihkan di hati pada Paulus, mereka mengatakan bahwa dan meragukan kerasulan daripada Paulus yang melayani di kota Korintus ini. Bahkan mereka mengatakan dia tidak layak menjadi seorang hamba Tuhan. Bahkan mengapa dia begitu lambat untuk datang berkunjung ke jemaat Korintus. Ini mengapa Paulus
dalam tegas di dalam renungan kita di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai kepada ayat yang kelima ini dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ada penegasan yang begitu tegas yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat ini, menyatakan bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba. Apakah yang ingin disiratkan oleh Paulus dengan sebutan sebagai hamba? Jelas hamba ini adalah budak. Artinya tidak ada yang perlu dibanggakan dari kehadiran mereka untuk melayani umat di tengah-tengah jemaat Korintus ini. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang harus lebih spesial di tengah-tengah mereka yang disuruh untuk melayani. Jelas Paulus menekankan mereka adalah hamba-hamba Kristus yang kepada mereka dipercayakan rahasia Allah. Inilah yang menjadi sebuah perpecahan yang terjadi di jemaat ini, dan acap sekali ini bisa terjadi di tengah-tengah dunia pelayanan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Penggolongan yang mengatakan aku lebih berpihak kepada oknum ini, aku lebih berpihak kepada dia, aku lebih mengasihi dia. Padahal sebenarnya kita harus melihat kehadiran mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan maksud dan kehendak Tuhan melalui cara pelayanannya di tengah-tengah jemaatnya. Maka ketika Paulus mengatakan sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, maka ada porsi yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Kristus kepada setiap hamba yang mau melayani di tengah-tengah gereja. Maka kehadiran mereka juga diberikan sebuah kepercayaan yang penuh. Maka ketika Kristus memberikan sebuah mandat kepada seseorang yang mau melayani, maka pertanggungjawabannya adalah kepada siapa yang menyuruhnya, yakni Kristus. Hal inilah mengapa dikatakan oleh Paulus yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Namun mengapa engkau mengadili aku, memberikan pengadilan atas pengadilan yang diberikan pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ini memberikan sebuah hal yang begitu menyedihkan di hati Rasul Paulus ketika menerima penghakiman daripada jemaat yang ada di Korintus. Cukup menjadi perenungan yang berharga bagi kita amal inang. Bila kita memposisikan diri kita ketika dijatuhi penghakiman dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tanpa menyelidiki dan melihat fakta, berbicara melalui data, pastilah itu amat menyakitkan. Bukan hanya merusak reputasinya, bahkan juga mengganggu psikisnya. Dan juga dia akan bisa jadi berdampak kepada ketakutan dan kecemasan. Tapi yang kita lihat dari Paulus yang pada saat itu didiskreditkan, dia dihakimi menurut ukuran manusia dari jemaat yang ada di Korintus ini. Betapa dia mengatakan dan menegaskan, kami ini semua adalah hamba yang diberikan kepercayaan untuk melayani. Mengapa engkau memberikan penghakiman melalui penghakiman manusia? Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia mengatakan hak penghakiman itu bukan kepada manusia, tetapi dari Tuhan yang menyuruh dia. Ini jelas yang harus kita lihat. Setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk melayani umatnya, pertanggungjawaban itu dialamatkan kepada Allah yang menyuruh dia. Apapun Tuhan berikan kepada kita untuk melayani di tengah-tengah gerejanya, baik menjadi seorang partohonan full time, parhalado yang menjadi penuh waktu, atau pelayan yang mengambil bagian di tengah-tengah gereja ini menjadi pelayan setengah waktu, dan apapun yang kita kerjakan, ingatlah semua itu adalah pemberian Allah dan pertanggungjawabannya adalah kepada Allah. Dan kita tidak baik untuk memberikan penghakiman kita, karena penghakiman itu adalah hanya dari Allah. Itu mengapa Paulus mengatakan di dalam ayat 4, dia katakan dia yang menghakimi aku ialah Tuhan.
Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus ini adalah tidak lain dan tidak bukan karena sebuah kesombongan dan saling membanggakan diri satu sama yang lain. Ketika kita tidak melihat sesama kita menjadi rekan kerja kita, menjadi teman seiman kita, atau orang-orang yang dapat mendukung kita, karena kita jatuh di dalam kesombongan, inilah yang dapat membuat perpecahan di tengah-tengah kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, di dalam dunia bangku pendidikan yang sementara kita jalani, dan terlebih juga di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah kehidupan bergereja. Haruslah kita melihat bahwa perbedaan itu memang betul, bahwa Apolos memiliki kelebihan yang lain, atau Kefas dia adalah orang yang begitu lantang di dalam menyampaikan firman Tuhan, dia cekatan di dalam berkhotbah. Tetapi Paulus bukan orang yang begitu cendekiawan yang dapat menyampaikan firman Tuhan dengan lugas, tetapi dia dikenal sebagai seorang rasul yang dapat menuliskan berbagai ilham yang diberikan oleh Tuhan di dalam Alkitab ini. Maka kita boleh melihat bagaimana sumber daya manusia dan karunia kelebihan daripada Paulus ini. Dia banyak menuliskan berbagai Alkitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, hal inilah yang kita bisa lihat. Karunia-karunia itu berbeda-beda Tuhan sampaikan kepada kita, baik kepada Kefas, baik kepada Apolos, baik kepada Paulus. Nah, hal ini harus kita melihat bahwa Kristus selalu memberikan karunia yang berbeda kepada setiap orang. Maka bagaimanakah cara kita untuk melihat itu? Dan bila kita implementasikan, tidak pernah sama fungsi mata dengan fungsi panca indera yang lainnya, mulut dan lain, pasti memiliki fungsi-fungsi yang berbeda, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan. Mereka adalah satu bagian. Mata tidak dapat bekerja dengan sendirinya tanpa otak yang memerintah. Demikian juga dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan demikian juga kita boleh melihat keberagaman itu baik sebagai orang tua. Tidaklah mungkin kita menjumpai anak kita memiliki talenta yang sama, memiliki bakat yang sama, tetapi kita melihat itu sebagai kekayaan kita untuk menjadikan mereka menjadi anak-anak yang memiliki sumber daya manusia yang dapat berdampak bagi orang-orang yang di sekitarnya. Demikian juga ketika kalian yang duduk di bangku sekolah SMP, SMA, perguruan tinggi, ada orang yang betul-betul hidup di dalam mereka yang cekatan di dalam berkata-kata, tetapi kita akan menemukan teman kita, saudara kita, sahabat kita yang introvert, yang hanya tidak begitu terbuka terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Itulah keberagaman yang Tuhan berikan kepada kita. Haruslah kita melihat itu sebagai karunia yang menyatukan kita. Maka hendaklah ketika terjadi perbedaan itu, ketika kita dibentuk menjadi orang-orang yang memiliki keberagaman itu, jadilah orang yang menyatukan, bukan menjadi orang yang memecah belah. Sering ini menjadi bumerang. Sadarilah apa kehadiran kita menjadi orang yang pembuat troublemaker. Itu sering sekali terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan apostle belum remaja, di tengah-tengah pelayanan. Jangan menjadi orang yang membuat troublemaker, tetapi jadilah peacemaker, pembawa damai yang menyatukan, agar kita melihat bahwa saya dan dirimu itu adalah berbeda. Yang menyatukan kita apa? Kasih Kristus. Itu mengapa Paulus mengatakan, karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya. Sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Di zaman teknologi yang sudah maju sekarang, yang segala sesuatunya di dalam genggaman tangan kita, sering sekali kita menjadi hakim terhadap sesama kita tanpa berbicara lewat fakta dan data. Kita tidak melihat dampak yang diakibatkannya.
Lihatlah begitu banyak netizen yang terlalu pintar untuk memberikan penghakiman ketika terjadi persoalan di tengah-tengah negara ini, baik di tengah-tengah persekutuan dimanapun itu. Maka menjadi orang yang cerdas, itulah yang harus menjadi bagian kita sebagai orang-orang Kristen. Menjadi orang yang berbeda dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, agar kita tidak menjadi orang-orang Kristen penyebar hoax. Itu bukan prinsip kita sebagai orang Kristen. Lihatlah dampak yang diakibatkannya. Paulus begitu terluka ketika dia dihakimi menurut ukuran manusia. Dan ketika itu menjadi sebuah perenungan bagi kita, posisikanlah dirimu sebelum menghakimi orang lain. Betapa besarnya dampak yang kita timbulkan ketika berkata-kata dengan yang tidak baik, menjatuhkan penghakiman kepada orang lain. Reputasinya rusak, psikisnya terganggu, bahkan dia juga bisa menjadi orang yang cemas, orang yang ketakutan terhadap dampak yang ditimbulkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ketika firman Tuhan tadi menyebutkan kepada kita di dalam Nats yang menjadi pengganti hukum Taurat yang dituliskan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 itu, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, untuk memperoleh berkat. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adakah Paulus kembali untuk mengutuki orang yang mengutuki dia, yang menghakimi dia, yang menjatuhkan kesalahan bagi dia? Dia tidak membalaskan itu, tetapi dengan perkataan dan menyampaikan firman Tuhan yang dengan tegas, dia mempertegas statusnya sebagai hamba Tuhan yang diberikan Tuhan sebagai tugas dan bukan pertanggungjawaban kepada manusia yang dia pertanggungjawabkan, tetapi kepada Tuhan. Maka dia mengatakan jangan menghakimi, karena penghakiman itu ada pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyoroti kita tentang kehidupan jemaat yang ada di Korintus yang terpecah belah karena hidup di dalam kesombongan, hidup membanggakan diri dan menghakimi orang lain. Maka bagaimana dengan kita? Kunci kehidupan bergereja adalah damai, tidak menganggap diri yang lebih penting dari orang lain, rela direndahkan demi Kristus dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ingatlah kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan kita di gereja ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kita untuk menyampaikan pesannya. Bila Tuhan memakai kita dengan cara yang berbeda, itu adalah kesempatan yang harus berharga kita lakukan. Jangan merasa tanpa aku itu tidak akan terjadi. Jangan. Tapi ingatlah, apa yang kau perbuat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan namamu yang semakin besar, tetapi nama Kristuslah yang semakin besar. Agar tidak ada orang yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Tanpa aku itu tidak bisa berjalan. Kalau bukan aku, itu tidak akan apa-apa. Namun bagaimana kita menjadi orang yang saling melengkapi? Karena ingatlah, segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi perenungan bagi kita, terlebih yang lebih mayoritas kita boleh bergereja di ibadah bahasa Indonesia ini. Apakah dampak dari menghakimi sesama kita? Bisa tadi saya sudah sampaikan, atau kejadian yang boleh kita dengar di berbagai media dan lain sebagainya, atau di kehidupan nyata kita. Dampak dari menghakimi ini amatlah banyak. Bukan hanya merusak reputasinya, bukan hanya mengganggu psikisnya, atau menjadikan dia menjadi orang yang boleh antipati terhadap sosialnya, kehidupan sosialnya. Tapi ingatlah, dampak dari menghakimi ini adalah cara kita mengambil keadilan Tuhan, mendahului Tuhan di dalam menyatakan kebenarannya. Bukan berarti kita tidak menjadi orang yang antipati dalam menyuarakan kebenaran, tidak. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang cerdas bila mendapati orang yang tidak tepat
seperti khotbah kita di minggu yang lalu. Jumpai dia dengan dua mata. Kalau dia tidak mampu, ambil lagi satu orang lagi. Ambil orang yang lebih bisa, yang lebih tua dari kita. Kalau dia tidak menghargai itu, satu gereja satu dia buang. Itulah cara kita untuk mengedepankan bagaimana penggembalaan kepada orang-orang yang didapati dalam kesalahannya. Bukan dengan menghakimi, bukan dengan menelanjangi dia. Karena acap sekali orang di dalam kesalahannya ingin menemukan seseorang, membawa dia pulang dari rasa penyesalannya. Artinya marilah menjadi orang yang merangkul, hidup di dalam kasih, saling menasihati, saling mendukung. Itulah ciri-ciri kita. Tapi sering sekali luka yang kita tanamkan kepada orang yang di dalam kebersalahan. Sepatutnya kita boleh menolong dia dari kubangan dosa dan kesalahan, bukan menjadi hakim bagi dia. Kita sering sekali memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Ini menjadi cara kita, menjadi perenungan yang berharga bagi kita, terlebih kepada remaja dan Naposobulung. Jadilah orang yang cerdas, yang memakai data dan fakta untuk berbicara, tetapi tidak meniadakan perkataan yang lembut dan penuh kasih di dalam menyampaikannya. Agar kerukunan itu, kedamaian itu tercipta di dalam komunitas kita. Cara kita menyikapi ketika kita dihakimi, ingatlah, seperti bagaimana Paulus mengatakan, dengan perkataan yang tegas dan lembut, tidak membalaskan dengan kejahatan. Sama tadi seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus 3 ayat 9 itu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kita saling memberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil memperoleh berkat. Artinya, lepaskanlah pengampunan kepada orang yang menghakimi. Tuhan selalu adil menunjukkan jalannya untuk menghakimi orang-orang di muka bumi ini. Ingatlah, apa yang ia tabur, itu yang akan ia tuai. Jadilah orang yang menyikapi hal-hal yang demikian, tidak membalaskannya. Mulut tabalas sodo jolma nama menghuni kita, ahama ibar kado nasida. Kalau kita membalaskan orang yang berbuat jahat kepada kita, apa samanya kita dengan dia? Tetapi kita harus menjadi orang yang berbeda, mengampuni dia, menyikapi dengan cara yang benar, menyerahkan dia kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang benar, yang dapat membolak-balikkan hati manusia untuk mengenal kebenaran dan keadilannya. Karena itu, amanginan remaja Naposobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hindarilah menjadi orang troublemaker, membuat troublemaker, tetapi jadilah peacemaker. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan di dalam renungan kami di minggu ini, yang mengajari kami ya Tuhan, siapakah kami untuk menghakimi sesama kami. Karena penghakiman itu ya Tuhan ada padamu. Engkaulah yang layak Tuhan, yang menyatakan keadilan-Mu. Karena Engkau berkata, Engkau akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan Engkau akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Karena Engkau adalah sumber keadilan dan penghukuman bagi umat yang Kau ciptakan. Ajari kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai kedamaian, yang mencintai persekutuan ya Tuhan di dalam kasih-Mu. Bila kami menemukan berbagai perbedaan cara pandang kehidupan kami dalam status sosial kami yang berbeda, sumber daya manusia kami, ajari kami ya Tuhan itu melihat bahwa karunia-karunia Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami tidaklah sama dengan satu yang sama yang lain, tetapi itu adalah Tuhan sebagai cara kami untuk memuliakan Engkau dari berbagai hal yang Tuhan sampaikan di dalam hidup kami, agar kami Tuhan tidak jatuh ke dalam kesombongan, membanggakan diri kami ketika kami berbeda dari orang lain. Tetapi hendaklah Tuhan kami melihat apapun yang Tuhan telah berikan bagi kami, baik dari talenta, sumber daya manusia kami, status sosial kami yang Tuhan, itu jalan kami untuk memuliakan Engkau,
Dan kiranya menyadari kami ya Tuhan, bahwa bukan nama kami yang semakin besar, tetapi nama-Mu lah yang semakin dimuliakan. Maka ajari kami ya Tuhan untuk tidak jatuh di dalam kesombongan, untuk tidak jatuh untuk membanggakan diri kami, karena sikap yang demikian Tuhan yang dapat membuat kami menghakimi orang lain menurut ukuran manusia. Bapa yang Maha Baik, terlebih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, baik di kehidupan kami di keluarga, di kehidupan kami di dunia pendidikan, pekerjaan, di persekutuan kami. Ajari kami ya Tuhan, bahwa tidak ada yang boleh kami jumpai di tengah hidup kami ini yang sempurna. Semua harus saling melengkapi dan saling mendukung, agar kami ya Tuhan dapat melihat kelebihan dan kelemahan itu sebagai jalan untuk menyatukan kami di dalam kasih-Mu. Bila Tuhan telah memberikan karunia yang berbeda bagi kami, ingatkan kami ya Tuhan, segala sesuatu akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Dan Bapa yang Maha Baik, di dalam minggu yang berbahagia ini, kami juga ya Tuhan berdoa kepada jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan di dalam kedukaan, karena Engkau telah memanggil orang tua yang kami kasihi dari tengah-tengah keluarga dan dari tengah gereja ini, yakni Inang Nyonya Sintua Saragi Boru Panjaitan, Opung Gerson Boru. Kiranya Tuhan Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah Tuhan kepada mereka sukacita di balik duka yang mereka alami. Terlebih di hari ini yang diadakan ibadah, dan juga di beberapa hari kemudian dalam persiapan keluarga menghadapi adat dan juga menghantarkan ke peristirahatan yang terakhir. Kiranya Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa juga ya Bapa kepada jemaat-Mu yang bergabung di HKBP Makassar ini, kepada keluarga Amang M. Marbun Inang R. Boru Simorakir. Tuhanlah yang memberkati keluarga yang baru ini di dalam persekutuan mereka di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Engkau bentuk mereka menjadi jemaat-Mu yang senantiasa ikut dalam melayani Engkau ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan bergereja di HKBP Makassar ini. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan diberlangsungkan di dalam 1 pekan ini, baik di dalam acara pertanian, PHD, dan kegiatan yang lainnya. Biarlah Tuhan semua boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk beberapa jemaat dan pelayan-Mu yang melakukan izin wisata rohani. Berkatilah mereka di dalam perjalanan dan wisata yang sedang diberlangsungkan, agar sepulang ke tempat ini boleh di dalam keadaan sehat dan melanjutkan pelayanannya. Kami berdoa untuk kebaktian yang akan dilaksanakan di pos pelayanan gua. Kiranya ya Tuhan segala sesuatu unsur yang boleh terlibat di dalamnya, baik yang melayani dan jemaat yang kami layani, kiranya semua Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga pengembangan pelayanan di gereja ini semakin baik, dan boleh ya Tuhan jalan kami untuk memuliakan Engkau. Bapa yang Maha Baik, untuk seluruh jemaat kami yang di dalam keadaan sakit, yang harus terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah mereka masing-masing, kasihanilah mereka. Tangan pengasihan-Mu lah yang memberikan kesembuhan dan menopang iman mereka, sehingga mereka Tuhan tidak di dalam keputusasaan, tetapi semakin melihat dan menyaksikan kuasa Tuhan yang selalu bekerja. Terlebih juga kepada jemaat kami yang di dalam pergumulan, beban berat, dan segala sesuatu penderitaan yang mereka hadapi. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang senantiasa membukakan jalan, dan yang memberikan kelegaan terhadap beban yang mereka pikul. Dan kami berdoa ya Bapa untuk seluruh jemaat-Mu bersuka cita karena merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui berkat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kiranya di dalam rasa syukur yang mereka terima ya Bapa, Engkau tambahkan umur yang panjang dan kesehatan. Terlebih mengajari seluruh jemaat-Mu untuk senantiasa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahannya yang terbaik di tengah-tengah gereja ini, melalui pemikiran, dana, dan lainnya ya Bapa. Kiranya melalui berkat yang mereka sampaikan ke tengah gereja ini menjadi jalan untuk memuliakan Tuhan. Engkau semakin memberkati jemaat-Mu,
di dalam menyampaikan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini sebagai bentuk rasa syukur dan iman mereka mengikut Kristus. Bapa yang maha baik, demikian juga kami yang hadir di tempat ini. Engkau berkati kami di dalam setiap aras kehidupan kami. Kami yang duduk di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, tolong kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang memakai waktu dengan baik, mencari ilmu pengetahuan sebagai bekal masa depan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sumber daya manusia yang baik, yang menjadi berkat bagi sekeliling kami. Kami yang bekerja, kuasai hati dan pikiran kami. Berikan kami kepada kami yang Tuhan, roh yang takut akan Engkau, sehingga tanggung jawab yang Tuhan berikan kami dapat melakukannya, menjadi cara kami Tuhan untuk menunjukkan identitas kami yang bertanggung jawab dan setia terhadap pekerjaan kami. Berkati kami yang berumah tangga, berkati jemaat kami yang mencari pekerjaan, dan bahkan apapun yang mereka perjuangkan di tengah kehidupannya. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin gereja kami, berkati jugalah seluruh saudara kami yang tidak dapat merasakan seperti apa yang kami rasakan. Mereka yang miskin, mereka yang kena bencana alam, mereka yang mengalami beban berat, Tuhanlah yang menopang mereka. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami, mengajari kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bermurah hati kepada orang yang berkekurangan. Inilah Tuhan doa kami serahkan hidup kami dalam satu pekan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 661 ayat 1 dan seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan ke depan untuk pengembangan musik dan ibadah HKBP.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.